Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan, nama saya Warkoni SPDI. Saya adalah seorang guru di Nurul Gholam Duku Kapetakan Cirebon. Sekaligus saya sebagai mahasiswa dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Saya akan mengadakan uji kinerja video praktek pembelajaran yang materinya tentang sholat sunnah idain. Materi ini menjelaskan sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha dengan menggunakan metode dead learning. Bagaimana kabarnya hari ini?
raya. Hari raya kan ada dua ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, yang dinamakan hari raya Idul Fitri itu dilakukan kapan? Ketika kita telah atau berakhirnya bulan Ramadan. Maka 1 Syawal itu kita merayakan hari raya Idul Fitri. Ya, disunahkan di raya Idul Fitri disunahkan kan? Takbir, terus membayar zakat fitrah, terus silaturahmi. Nah, sekarang Idul Adha itu dirayakan pada tanggal 10 Hijjah. Disebutkan sebagai hari raya kurban. Terkait dengan ibadah haji dan berkurban. Ya. Lanjut sayang ya. Nah, hukum dan tata cara sholat ya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya muakkad atau sangat dianjurkan. Ya, emang sunnah tapi itu setengah wajib. Ya, sunnah muakkad. Nah, dilaksanakan 2 rakaat, dilaksanakan berjamaah di lapangan atau di masjid. Ya, takbirnya ada tambahan. Yang biasanya Allah itu ada tambahannya. Rakaat pertama itu 7 takbiran, 7 kali takbiran. Kalau rakaat yang kedua 5 takbir. Ya. Terus amalan yang dianjurkan pada hari apa aja? Kalau hari raya Idul Fitri itu 1, membayar zakat sebelum sholat Idul Fitri. 2, makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Terus bertakbir sejak malam hari hingga sebelum sholat. Yang keempat, memakai pakaian terbaik. Yang kelima, silaturahim dan saling memaafkan. Nah, sebelum kalian beranjak ke kita membahas ke Idul Adha, ke Idul Fitri dulu yuk. Nah, Idul Fitri kan dilaksanakan ketika 1 Syawal. Ya tadi disebutkan sebelum sholat kalian harus apa dulu? Makan dulu. Ya karena kita kan habis sholat, habis bulan Ramadan, habis puasa, makanya dibatalkan dulu sebelum sholat. Hari Idul Fitri. Idul Fitri itu berkurban, menyembelih hewan ternak bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya nggak usah. Ya. Terus tidak memakan sebelum sholat, beda ya. Kalau Idul Fitri sebelum sholat itu makan dulu. Kalau Idul Adha jangan makan. Sebelum berangkat sholat itu jangan makan kalau Idul Adha. Ya. Terus bertakbir dari pagi hingga hari tasyrik atau tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti 3 hari ya. Ya kan? Tanggal 10, 11, 12, 13. 10 kan? Kelas 10 kan kalau hari raya Idul Adha? Ya. Terus berbagi kurban kepada orang lain. Nah, bagi yang berkurban, kalau yang berbagi kurban, kalau yang berkurban kita dapat kurban. Kalau ada yang ngasih ya saya ya. Nabi Ismail alaihi salam. Karena dapat perintah dari Allah. Itu juga untuk rasul-rasul Nabi Ibrahim alaihissalam percaya bahwa itu wahyu, bahwa Nabi Ismail suruh disembelih ya untuk jadikan kurban. Karena percaya beliau ini apa dari syaitan apa dari Allah. Makanya dia tanya pada kan ada ragu-ragu anak baru ya punya anak kurbani. Ragu-ragu makanya beliau itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu ngomong sama Nabi Ismail, saya Nabi Ismail, saya dapat wahyu untuk menyembelih. Iya ayah. Orang rugi nggak takut dia, beliau nggak takut. Iya ayah silakan. Kalau jika itu perintah Allah laksanakan.
Hewan seperti domba atau kambing, sapi, terus apa lagi? Ini unta. Di sini ya. Kalau sapi itu berapa banyak? Berapa? 7. Kalau kambing satu orang banyak, kalau sapi itu 7. Perhatikan videonya ya. Sama-sama kita lihat video tentang sholat idain, pengertian sholat idain dan lain-lain. Hai anak-anak, gimana kamu? Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan bahas malam pikir tentang sholat sunnah idain. Pengertian idain berasal dari kata Aid yang artinya hari raya. Dua hari raya yang dimaksud dalam Islam adalah satu, itu Idul Fitri, dirayakan pada tanggal 1 Syawal, merayakan berakhirnya bulan Ramadan, disunahkan zakat fitrah, takbir, dan silaturahim. Sedangkan yang kedua adalah Idul Adha, dirayakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, disebut juga dengan hari raya kurban terkait dengan ibadah haji dan berkurban. Hukum dan tata cara sholat Aid. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, dilaksanakan 2 rakaat, dilaksanakan berjamaah di lapangan atau masjid, takbir tambahan. Pada rakaat pertama itu 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan rakaat kedua itu 5 kali takbir. Amalan yang dianjurkan pada hari raya 1 Idul Fitri, membayar zakat fitrah sebelum sholat, makan terlebih dahulu sebelum sholat, bertakbir sejak malam hari hingga sebelum sholat, memakai pakaian terbaik, silaturahmi dan saling memaafkan. 2 Idul Adha, berkorban menyembelih hewan ternak bagi yang mampu, tidak makan sebelum sholat, bertakbir dari pagi hingga hari tasyrik atau 13 Dzulhijjah, berbagi daging kurban kepada orang lain. Hikmah merayakan hari raya, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, menjalin silaturahmi dan kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, terutama bagi zakat dan kurban, meneladani semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Terima kasih. Kalau lima usul sunnah ini 5 berdiri kita. Lalu sunnah fitri ini buat sholat fardu. Kalau sunat cukup rakaat ini makmulillahi ta'ala. Nah, kalau untuk Idul Adha, untuk imam sholli sunat ada rakaat ini imamal lillahi ta'ala. Untuk yang makmumnya usolli sunnatan li'id tanggal 17 setelah kita akan melaksanakan seperti bulan Dzulhijjah. Nanti kita akan melaksanakan hari raya Kurban atau raya. Ya, silakan tulis. Ayo, silakan. Anak-anak, silakan buka buku dan alat tulisnya dibuka. Ayo. Yuk, Ibu akan
gambar hewan yang bisa disembelih. Satu aja ya, hewan yang bisa disembelih untuk berkurban. Hewan yang bisa disembelih untuk berkurban. Silakan gambar ya. Gambar. Ibu bagikan satu-satu, kalian gambar hewan yang bisa untuk berkurban. Ayam bisa? Nggak bisa. Enak? Nggak bisa. Ya, yang tadi ibu terangkan. Tahu? Sudah selesai anak-anak? Ya. Iya.